Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Febrianti dari Fakultas Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Kali ini saya mendapatkan tugas yaitu analisis wacana kritis. Nah, yang saya ambil yaitu berita yang berjudul minyak goreng curah langka di pasar Cigasong Majalengka. Metode penelitian yang saya gunakan adalah analisis kualitatif yang diarahkan pada analisis wacana kohesi dan koherensi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kohesi. Kohesi terbagi atas dua macam, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Yang termasuk ke dalam kohesi gramatikal atau penandaan kohesi terdiri dari referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Sedangkan yang termasuk ke dalam kohesi leksikal adalah kepaduan bentuk sesuai dengan kata terdiri atas reiterasi dan kolokasi. Nah, kohesi secara gramatikal ini yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi ini adalah alat untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf yang lain. Yang kedua yaitu kata ganti. Penggunaan kata ganti ini ciri-cirinya menggunakan kata dia, nya, mereka, ini, itu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu elipsis, yaitu penghilangan sebagian kalimat yang sama yang terdapat pada kalimat tersebut. Dan yang keempat yaitu referensi atau pengacuan. Referensi ini adalah hubungan antara satuan bahasa yang mewujud meliputi benda atau hal yang terdapat di dunia yang diacu oleh satuan bahasa tersebut. Kata-kata yang biasa digunakan untuk melakukan referensi meliputi berbagai jenis pronomina. Yang pertama yaitu pronomina persona. Misalnya aku, ku, kamu, mu, ia, nya, dan sebagainya. Yang kedua pronomina petunjuk. Misalnya ini, itu, dan lain-lain. Adverbia, verbia, tempat, dan waktu. Misalnya kayak di sini, di sana, di situ, begini, begitu, kemarin, sekarang, besok, dan sebagainya. Juga kata-kata yang menunjukkan pemindahan tempat, misalnya masuk, keluar, maju, mundur, dan sebagainya. Yang kelima yaitu substitusi atau kata penggantian, adalah proses dan hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar. Di dalam sindonews.com dengan judul minyak goreng curah langka di pasar Cigasong Majalengka ini mengandung banyak unsur kohesi dan koherensi. Unsur kohesi dalam teks ini tidak semua kohesi ditemukan, namun lebih dominan ditemukan kata ganti pronominal. Juga terdapat kata ganti substitusi dan juga terdapat pelepasan kata elipsis dan kata hubung atau konjungsi antar kalimat dan paragraf. Sedangkan untuk unsur koherensi dalam teks berita ini baru saya temukan yaitu koherensi hubungan pertentangan. Dalam sindonews.com pada judul minyak goreng curah langka di pasar Cigasong Majalengka lebih menggunakan kohesi berupa kata ganti orang atau substitusi pronominal dan koherensi yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kohesi lebih dominan dalam berita ini. Nah, langsung aja ke penelitiannya. Di dalam paragraf 1 dan 2, berita ini terdapat kata namun merupakan konjungsi koordinatif untuk menunjukkan keadaan setelahnya. Banyak pengulangan kata minyak goreng atau migor sebanyak 4 kali. Kata ini itu merupakan pronominal demonstratif kata ganti petunjuk. Nah, ada juga kata het migor merupakan elipsis dari kata harga eceran tertinggi, dan kata migor merupakan elipsis dari kata minyak goreng. Nah, di dalam paragraf ketiga dan keempat dapat ditemukan yaitu kata ini, itu merupakan pronominal demonstratif kata ganti petunjuk, dan kata dan, jadi, dengan merupakan kata konjungsi. Kata survei bersinonim dengan kata peninjauan, dan kata cenah itu bahasa Sunda yang bersinonim dengan kata katanya. Di dalam paragraf 5, 6, dan 7 terdapat kata ini, itu yang merupakan pronomina demonstratif yaitu kata ganti petunjuk. Terus ada kata
dia yang merupakan pronominal untuk mengganti panggilan pada orang atau benda. Ada kata namun yang merupakan konjungsi koordinatif untuk menunjukkan keadaan setelahnya. Dan kata gosiran bersinonim dengan kata agen. Sedangkan koherensi dalam berita ini memiliki hubungan pertentangan, di mana masyarakat mengusahakan selalu mencari dan selalu membutuhkan minyak goreng karena ini merupakan kebutuhan dalam sehari-hari. Namun di pemerintah, jumlah minyak goreng semakin sedikit, sehingga sampai saat ini masih memiliki harga yang tinggi. Nah, jadi kesimpulannya, kohesi dalam berita minyak goreng curah langka di pasar Cigasong Majalengka lebih dominan ditemukan kata ganti pronominal untuk kata orang. Ditemukan juga pergantian atau substitusi, pelepasan kata elipsis, dan kata ulang atau konjungsi antar kalimat dan paragraf. Kemudian koherensi dalam berita minyak goreng curah langka di pasar Cigasong Majalengka yang ditemukan yaitu hubungan pertentangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.